dengan dengan peta pendaftaran kota lengkap tahun ini itu sangat diharapkan insya Allah bisa lebih menjamin kepastian hukum atas kepemilikan bidang tanah, atas batas-batas bidang tanah, mengurangi sengketa dan konflik di kemudian hari, kemudian kita bisa menutup ruang gerak mafia tanah, dengan terus kemudian peta yang lengkap ini diharapkan bisa untuk penyediaan data spasial, data geografis yang lengkap untuk stakeholder terkait, untuk Pemda, untuk investor, kemudian untuk pembangunan satu peta, kebijakan pembangunan satu peta, demikian. Sementara demikian, Mbak Wida. Oke, baik, luar biasa tentunya, ternyata memang sudah, terprogres semuanya, Pak, ya. Alhamdulillah, semua berjalan dengan baik, tentunya program-program pertanahan, terkhusus untuk, program, kota berlanjutan tadi. Nah, tentunya, untuk, aktivitas-aktivitas dari kantor pertanahan baru-baru ini, Pak, ya, saya sempat baca-baca berita ternyata, kantor pertanahan menjalin, silaturahim juga bersama Kodim 1405. Betul, Ya, Pak, ya? ya. Ya, kemarin Baik. beberapa hari seminggu yang lalu saya bersilaturahmi ke Bapak Dandim, kemudian Bapak Kapolres juga, Bapak Ya. Kajari, minggu sebelumnya dengan Bapak Wakil Wali Kota. Mungkin ke depan saya akan bersilaturahmi lagi, berkunjung ke Ibu Ketua Pengadilan, mungkin kalau bisa juga ke Bapak Wali Kota. Sebelumnya juga pernah dengan Bapak Sekda, Bapak Iya. Sekda Parepare. Demikian Mbak Wida. Oke, tentunya apresiasi kita ucapkan kepada Pak Kakan yang tentunya memang, merangkul semua stakeholder yang ada, Pak, ya. Mungkin, bisa Bapak, berikan efek apa yang tentunya diharapkan kantor pertanahan, terjalinnya, silaturahim tadi bersama beberapa stakeholder di Kota Parepare. Efek apa yang tentunya, diharapkan kepada kantor, pertanahan, akibat ini tadi? Boleh Iya, 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 kami siap mendukung nanti kalau ada aset-aset dari Bapak Ibu pimpinan Forkopimda, Bapak Ibu di Pemda juga, Bapak Dandim, maksudnya aset Kodim, aset Brigif, aset Polres misalnya, dan semuanya kami siap untuk melaksanakan sertifikasinya. Tentu saja kita sama-sama untuk melengkapi semua persyaratan ada. Nanti kita bantu, kita asistensi juga apa kekurangan, apa yang harus dilengkapi, apakah tanda batasnya, apakah surat-surat alas haknya, alas pendaftarannya, kita sama-sama lengkapi. Kalau ada kendala, kita juga sama-sama mencari solusinya yang pas dan tentu saja sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Kemudian kami juga mengharapkan, dan selama ini sudah didukung juga, dan kami mengharapkan dukungan itu untuk terus ada, karena melaksanakan pendaftaran tanah kota lengkap ini tentu saja membutuhkan dukungan berbagai pihak, baik dari instansi pemerintah maupun dari seluruh masyarakat. Jadi kami mengharapkan semua dukungan itu sehingga bisa selesai sesuai target, insya Allah. Jadi kami ditargetkan kementerian dan juga dipilih untuk menjadi target, dipilih oleh Bapak Kakanwil, BPN Provinsi Sulsel, Bapak Tri Wibisono. Kami Parepare dan Kantah Kota Palopo dipilih dan ditargetkan untuk segera mewujudkan pendaftaran tanah kota lengkap. Jadi diharapkan jadi se-Indonesia baru ada 11 kota kabupaten yang sudah menjadi lengkap secara spasial, terutama ya, secara spasial. 11 itu diantaranya Kota Bontang, Kota Denpasar, Kota Madiun, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Kota Yogyakarta, Kota Surakarta, Kabupaten Badung. Jadi diharapkan Parepare dan Palopo menjadi kota ke-12 lah, kira-kira demikian. ke-12. Ke-12 Oke, untuk segera melengkapi. Nah, diharapkan, jadi maksudnya lengkap secara spasial ini, lengkap dan akurat, baik jadi sesuai datanya di peta kami, di peta digital kami, dan juga sesuai dengan keadaan di lapangan. Demikian, dan baik. lengkap, jadi semuanya terpetakan. Nah, itu sangat diharapkan Bapak Ibu semua yang memiliki lahan, memiliki tanah di Parepare untuk segera uh, melapor ke kantor lurah setempat. Jadi kami dibantu, ada namanya masyarakat pengumpul data fisik. Kami ada satu kelurahan, ada 6, 3 dari kantor kelurahan. Jadi nanti silakan datang ke kantor kelurahan.
Terima kasih Bapak Ibu Lurah yang sudah sangat membantu dan Bapak Ibu Camat. Jadi nanti di kantor kelurahan tunjukkan saja batas-batas yang ada, surat-surat yang ada, kelengkapannya, bukti-bukti kepemilikan atau bukti-bukti penguasaan sudah ada, atau kalau belum ada ya silakan dilengkapi. Nah, batas-batas yang ada itu yang nanti segera kita kalau belum terlihat di foto udara kita petakan, kita ukur secara manual istilahnya ya, secara teristris. Kemudian target tahun ini kita lebih kepada pengukuran dan pemetaannya secara spasial. Jadi yang belum bersertifikat silakan saja dilengkapi alat siapnya, dilengkapi sporadiknya, misalnya dilengkapi bukti-bukti penguasaannya, silakan disampaikan. Itu sangat membantu kami bisa menghitung perkiraan target kami di tahun depan. Jadi diharapkan tahun ini selesai pengukuran pemetaannya 22 kelurahan, tahun depan diharapkan seluruh bidang tanah yang belum bersertifikat, yang sudah lengkap alat siapnya bisa langsung kita mintakan target ke pusat dan ke Kanwil untuk segera kita sertifikatkan di. Kalau kita sudah tahu jumlahnya lebih pasti di tahun ini, tahun depan mungkin awal tahun bisa segera kita selesaikan. Tentu saja yang lengkap alat siapnya. Demikian Mbak Wida. Baik, tentunya kami harapkan pula ya sebagai masyarakat tentunya agar Kota Parepare ini bisa menjadi kota lengkap yang ke-13 se-Indonesia nih Pak ya. Ya, Wah, ya. luar biasa sekali berarti tentunya kinerja dari Dinas Pertanahan atau Kantor Pertanahan Kota Parepare. Dan memang dalam kota lengkap ini Pak, inovasi-inovasi seperti minggu kemarin Pak ya kita bahas sama-sama itu mengenai sosialisasi dan penyuluhan PTSL. Ya, ya. Yang tentunya saya imbaukan kepada beberapa masyarakat dan beberapa perwakilan kelurahan juga Pak ya, untuk tentunya mengumpulkan masyarakatnya dan dilakukan sosialisasi dan penyuluhan PTSL di 14 kelurahan itu kalau tidak salah Pak ya? Ya, iya, betul. Oke, apakah sosialisasi di 14 kelurahan itu sudah selesai semuanya dilaksanakan Pak? Sudah selesai, alhamdulillah sudah selesai dengan Alhamdulillah. lancar, dibantu Bapak Ibu Camat, Bapak Ibu Lurah, Bapak Ibu pimpinan dari Kejarik, Polres, dan Kodim. Ya. Seandainya ada yang kurang jelas atau yang mungkin kemarin tidak sempat mengikuti, bisa ditanyakan juga. Tapi intinya segera melapor, tunjukkan tanda batas. Kalau belum ada tanda batas, segera dipasang, tapi harus disepakati dengan tanggal perbatasan tentunya ya. Oke. Dipasang tanda batas yang jelas, sepakat tanda batasnya di mana, dilaporkan. Kalau ada sporadiknya, ada bukti penguasaan dan pemilikannya, dilaporkan juga. Jadi tahun ini segera kita ukur, kita petakan, tahun depan kita sertifikatkan. Tapi diharapkan segera mungkin dalam 1 minggu ini untuk segera dilaporkan, terutama untuk tanda batasnya biar kita bisa segera dilengkapi. Baik. Oke, baik Pak. Tentunya pada saat sosialisasi dan penyuluhan PTS mungkin ada beberapa masyarakat yang tidak sempat mengikuti sosialisasi tersebut atau para pendengar radio atau para pemirsa di TV Peduli yang mungkin tidak mengikutinya atau belum tertarik untuk mengikutinya. Mungkin kita bisa kembali ke awal Pak, bisa menjelaskan mungkin Ya, apa sih PTSL tersebut? Iya, silakan. ya. Kalau mungkin Bapak Ibu yang sering mendengar dulu ada program Prona, biasanya itu hanya di satu kelurahan bahkan. Terus kemudian ada PTSL, pendaftaran tanah sistematis lengkap. Biasanya dalam satu kota atau kabupaten hanya beberapa kelurahan di tahun itu. Jadi kadang kan dulu mungkin ya di Parepare juga, mungkin tahun lalu misalnya, tahun lalu ada yang mau daftar, Pak mau daftar ikut PTSL, pendaftaran tanah sistematis lengkap yang gratis dari pemerintah. Oh nggak bisa, karena tidak masuk dalam penetapan lokasi. Nah, di bulan ini silakan semuanya mendaftar karena sudah dibuka penlog di semua kelurahan. Jadi silakan saja, termasuk yang 8 kelurahan kemarin sudah dilaksanakan, mungkin ada yang belum sempat melengkapi, silakan juga dilengkapi, hubungi aparat lurah setempat. Jadi diharapkan tahun ini semuanya yang belum bersertifikat sudah terdaftar, minimal terdaftar bidang tanahnya terpetakan di peta pendaftaran digital kami. Itu diharapkan seperti itu. Seandainya nanti tidak ditemukan, kadang kan ada misalnya tanah kosong tidak ditemukan, nanti kami akan mohon bantuan Bapak Ibu Lurah, Bapak Ibu RT RW setempat untuk menunjukkan kira-kira batasnya di sebelah mana. Tapi diharapkan kalau pemilik tanah langsung yang bisa menunjukkan, misalnya kalau bertempat tinggalnya tidak di Kota Parepare bisa menghubungi
kerabatnya, keluarganya yang di Parepare untuk bantu menunjukkan itu lebih bagus karena lebih akurat. Jadi diharapkan tahun ini sudah benar-benar akurat dan sudah Yes. benar-benar disepakati. Nah, kalau misalnya ada juga yang belum sepakat ya tidak apa, disampaikan saja, Bapak Ibu ini saya punya tanah di sini tapi belum sepakat tanda batasnya, itu disampaikan, nanti kami akan membuat tanda batas sementara. Tapi diharapkan semuanya kami sudah bisa petakan, termasuk nanti kami juga petakan tanah-tanah yang tidak sepakat tanda batasnya misalnya, atau tanah-tanah yang masih bersengketa kepemilikannya. Tapi diharapkan data-data ini akan sangat bermanfaat buat kami dan juga stakeholder, buat Pemda terutama dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Jadi kami sudah istilahnya menandai atau melokalisir mana wilayah-wilayah yang clean and clear, yang tidak bermasalah, yang tidak bersengketa, yang sudah jelas siapa pemiliknya, sudah jelas tanda batasnya, dan mana-mana juga wilayah yang masih bersengketa batas misalnya. Jadi diharapkan itu bisa menjadi nanti fokus ketika untuk penyelesaian sengketa dan konflik yang ada, dan terutama untuk mencegah sengketa dan konflik yang lebih besar misalnya. Jadi diharapkan semua sudah terpetakan, sudah akurat, termasuk nanti untuk misalnya pembuatan peta RT/RW atau peta RDTR, rencana detail tata ruang, misalnya Bapeda atau PU yang nanti akan melaksanakannya. Jadi data-data yang akurat ini sangat diharapkan untuk membantu semua stakeholder, pemerintah daerah, investor juga, misalnya ingin mencari tanah, ingin membeli tanah, sudah lebih jelas membeli kepada siapa misalnya. Oke. Tentunya itulah tadi mengenai ini Pak ya, penjelasan tentunya sosialisasi dan penyuluhan PTSL yang memang digencarkan selalu untuk masyarakat yang ingin mendapatkan informasi lebih mengenai PTSL atau pendaftaran tanah sistematis lengkap. Nah, muncul berbagai pertanyaan mungkin Pak dari berbagai penjelasan tadi. Nah, seperti apa sih langkah-langkah kerja urutan atau tahap-tahap PTSL ini? Pendaftaran tanah sistematis lengkap jika tentunya masyarakat ikut andil untuk mendaftarkan tanahnya, iya. Iya, masyarakat sangat ikut andil kemarin, terutama kalau kemarin sempat hadir di penyuluhan. Ya, Tapi kalau belum, tetap tidak masalah, tetap bisa nanti bertanya di sini atau bertanya ke aparat kelurahan atau bertanya ke kantor pertanahan. baik. Tapi yang terutama langkah-langkah yang perlu disiapkan, segera ketemu tetangga batasnya, segera sepakati di mana batasnya. Kalau yang belum ada tanda ya, kalau sudah ada pagar ya berarti sudah sepakat kan berarti. Kalau belum Iya, ada tanda batasnya, segera sepakati di mana, segera dipasang. Lebih permanen lebih bagus, misalnya apakah besi bulat atau paralon dicor atau mungkin tugu beton 10x10, silakan saja. Kayu pun masih boleh, misalnya kayu 5x10 misalnya ya. Intinya sepakat dulu, dipasang, disepakati dengan tetangga, disampaikan ke kantor lurah. Kalau saya lihat lebih dekat ke kantor lurah ya, kalau kantor pertanahan mungkin baik. tidak semuanya dekat, karena di kantor lurah sudah ada tim juga di sana. Ada juga anggota dari aparat kelurahan yang sudah ditunjuk oleh Bapak Ibu Lurah, disampaikan, kemudian disiapkan juga, ini lebih bagus lagi, walaupun kami targetnya hanya untuk mengukur dan memetakan batas bidang tanahnya, tapi seandainya memiliki bukti penguasaan, bukti pemilikan, atau ingin melengkapinya dibantu oleh Pak Lurah, misalnya dengan sporadik, segera disampaikan, dilaporkan, agar kami nanti akan menginventarisir, menjumlah. Baik. Jadi kami kantor pertanahan bisa lebih akurat untuk merencanakan target tahun depan. Dengan jumlah target sertifikasi yang lebih akurat, kami lebih enak. Misalnya kami tahun depan ternyata ada 500 berkas yang masuk siap sertifikasi, berarti langsung kami ajukan untuk awal tahun depan bisa untuk segera direvisi. Misalnya kalau targetnya kurang dari jumlahnya, kita bisa segera revisi dan segera bisa kita selesaikan. Insya Allah kita selesaikan segera di awal tahun, mudah-mudahan bulan. Kalau memang sudah lengkap berkasnya, tidak ada sengketa, tidak ada keberatan dari pihak lain, segera kita sertifikatkan, minimal maksimal di bulan Maret atau April, insya Allah kalau anggarannya ada. Baik. Demikian, Mbak.
Seperti itu, Pak ya, langkah-langkah tentunya jika masyarakat ingin melaporkan tanahnya atau ingin mendaftarkan tanah sistematis lengkap. Nah, untuk itu mungkin ada beberapa masyarakat juga yang bermunculan berbagai pertanyaannya pula, Pak, soal waktu ini pasti. Apalagi mungkin masyarakat yang tidak mendapatkan informasi lebih atau tidak mendapatkan pengetahuan lebih, langsung ingin cepat jadinya. Nah, kalau begitu mungkin bisa Bapak, berikan informasinya berapa lama sih proses, sertifikasi PTSL ini atau proses sertifikasi pendaftaran tanah sistematis lengkap ini? Ya, silakan Pak. Iya, untuk pengukuran dan pemetaan, insya Allah kalau karena kita sudah buka penlog di semua kelurahan, pengukuran dan pemetaannya yang baru daftar berarti langsung kita ikutkan di program ini, di program pendaftaran tanah sistematis lengkap dan pendaftaran tanah kota lengkap langsung kita ikutkan tanpa biaya, Oke. tanpa biaya pengukuran maksudnya ya. Iya, Pak. Tapi untuk melanjutkan menjadi sertifikat, karena target kami sudah istilahnya sudah tercukupi, sekitar 567 kemarin sudah berkas yang masuk sudah mencapai itu, termasuk aset pemerintah daerah. Jadi mungkin untuk melanjutkan ke sertifikasinya, kalau ingin ikut program gratis, program PTSL dari Ya, pemerintah, insya Allah tahun oke. depan kita selesaikan. Tahun Tapi depan ya, Pak. seandainya ingin lebih cepat, jadi misalnya bulan November selesai, Ya, bisa juga nanti dilaporkan di kantor pertanahan, kita selesaikan dengan layanan rutin yang ada biaya PNBP-nya, penerimaan negara oke. bukan pajak. Tapi seandainya mau nunggu sebentar, sedikit saja nunggu sampai awal Ya, tahun depan, bulan Maret, bulan April, silakan saja. Itu lebih pas kalau menurut kami. Jadi bisa kita selesaikan dengan PTSL tahun depan untuk sertifikasi hak atas tanahnya. Tapi oke. apapun yang dipilih, saya Ya, mohon tetap dilengkapi, tetap dilaporkan ke lurah. Jadi kalaupun nanti untuk ikut program tahun depan, kita sudah punya data, sudah punya kisaran berapa sih jumlah yang akan kita usulkan atau kita minta ke Kanwil dan ke kementerian di pusat. oke. Demikian. Ya, Pak, kita, berbicara tadi mengenai beberapa alur untuk PTSL, Pak, ya. Ada yang tentunya, gratis dan ada yang, berbayar atau memiliki biaya PTSL. Mungkin bisa diberikan informasinya, Pak, berapakah kira-kira biaya setiap permohonan PTSL itu? Iya, Iya, untuk tadi ya, karena iya, tadi kalau yang pengukuran insya Allah karena sudah dibuka penlog, jadi yang baru mau daftar kita langsung ikutkan PTSL ini berarti gratis. Tapi maksudnya gratis. gratis itu gratis biaya pengukurannya ya. Tapi kalau pasangan patok ya berarti kan pemohon atau masyarakat masang sendiri. Kemudian mungkin biaya-biaya lain, biaya pembuatan sporadik misalnya kalau ada biayanya, materai-materai juga harus disiapkan masing-masing pihak. Nah, kalau untuk sertifikasi mandiri untuk nanti dilanjutkan sertifikasinya, kalau pengukuran nanti kita alokasikan dari PTSL, tapi untuk layanan rutin, layanan penerimaan negara bukan pajak, nanti tentu ada biayanya, ada juga biaya transportasi untuk panitia pemeriksa tanah, Ya, itu disesuaikan saja dengan kebutuhan transportasi dari kantor ke lokasi, karena nanti kami harus mengecek lagi ke lokasi. Kemudian untuk PNBP-nya sendiri, penerimaan negara bukan pajaknya sendiri itu tidak ada angka pasti karena itu rumus dan itu nanti disesuaikan dengan luas tanahnya, kemudian penggunaannya apakah pertanian atau non pertanian. Jadi silakan saja nanti ditanyakan karena itu sangat sangat tergantung luas. Jadi ada rumus yang tergantung luas dan tergantung penggunaan tanahnya. Dan kemudian oke, dipastikan juga, saya baru ingat, dipastikan juga selain tidak ada sengketa kepemilikan, sengketa batas dengan tetangga, dipastikan juga berada di areal penggunaan lain atau di luar kawasan hutan. Kemudian secara RT RW nanti bisa dicek informasinya di kantor pertanahan ataupun di Bapeda atau di PUPR, tidak tidak masuk dalam beberapa areal yang memang dilarang untuk disertifikatkan hak milik, misalnya ruang terbuka hijau, daerah resapan, kawasan lindung, nanti bisa bisa dipastikan. Bisa dipastikan dulu, jangan jangan masuk di kawasan-kawasan seperti itu. Kalau bisa masuk di kawasan pemukiman, perumahan, atau kawasan jasa, kawasan industri, demikian.
Baik, terima kasih atas beberapa penjelasannya, Pak ya. Tentunya itulah tadi sahabat peduli memang ada beberapa ini ya, beberapa tarif atau beberapa biaya administrasi tentunya yang memang ditetapkan nantinya, tapi itu tidak seberapa, Pak ya. Karena tentunya hanya pengadaan-pengadaan patok yang mungkin masyarakat belum mematok tanahnya atau biaya administrasi seperti materai dan biaya operasional lainnya. Nah, mungkin, Bapak, saya ingin, bertanya nih, apakah PTSL ini harus bayar BPHTB? Iya, Ya, untuk baik, PTSL, untuk BTSL, BPHTB ada. Jadi ya, begini, seandainya ya, oke, sangat diharapkan, sebenarnya sangat diharapkan, kami juga berharap, masyarakat juga mungkin berharap ya, seandainya berkenan bisa juga nanti Bapak Wali Kota misalnya membebaskan BPHTB khusus untuk PTSL, untuk pendaftaran tanah sistematis lengkap atau kota iya, lengkap ini. Tapi oke, seandainya tidak dibebaskan atau tidak dikurangi BPHTB-nya, ya, tetap terkena BPHTB, tapi tetap kita terbitkan, nanti kita catat bahwa ada BPHTB terhutang. Jadi oke, sertifikat tetap terbit dengan ada tandanya, ada capnya, akan ada BPHTB terhutang. Nah, BPHTB terhutang itu seandainya nanti ada pemeliharaan data, ada peralihan misalnya, atau mau didaftarkan, dijaminkan di bank, didaftarkan hak tanggungan, iya. itulah kewajiban untuk diselesaikan lebih dahulu BPHTB terhutangnya. Demikian, Mbak. Tapi tetap terbit dengan ada tanda kita cap bahwa ada hutang, masih ada hutang dari pemegang hak, pemegang sertifikat. Oke, terima kasih Pak, luar biasa sekali atas penjelasannya. Dan untuk itu saya persilahkan, sepertinya sudah ada beberapa anggota Zoom meeting kita yang telah bergabung Pak ya, kayaknya sudah mulai ramai nih di via Zoom ya. Ada tentunya Ibu Hairia, ada pengguna lainnya juga. Oke, Ibu Sarlia dan seksi 3. Oke, yang ingin memberikan pertanyaan kepada Pak Kakan, oke silahkan mengaktifkan mikrofonnya dengan Ibu Sarlia. Iya, iya, iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bisa perkenalkan diri Bu Sarlia dari kelurahan mana? Ya, Bu Sarlia, nama saya Bu Sarlia, Kelurahan Bumi Harapan. Bumi Harapan. Baik, silakan ingin memberikan pertanyaan kepada Pak Kakan. Iya, ada saya punya plotting ini, Pak. Plottingnya tanggal 18 bulan 8 2023. Setelah saya cek di kantor pertanahan, katanya masuk di pengecekan. Pengecekan itu berapa lama, Pak? Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Langsung dijawab oleh Pak Kakan. Ibu, Silakan. sebelumnya saya boleh tahu sudah ada petugas yang ngecek ke lapangan Sudah. atas nama siapa, Ibu? Fadli. Oh, Pak Fadli. Baik. Eh, Iya, sekalian saya menjelaskan ke Ibu Salia dan Bapak Ibu semua, memang salah satu perhatian saya juga untuk kegiatan plotting. Jadi kan beberapa Bapak Ibu mungkin sudah tahu, Bapak Ibu pemirsa, Bapak Ibu pendengar radio mungkin sudah tahu bahwa untuk melaksanakan kegiatan pemeliharaan data, baik itu peralihan jual beli, baik itu menjaminkan ke bank, untuk sertifikat-sertifikat lama yang belum pernah di plotting ulang, maksudnya gitu ya, belum pernah di plotting ulang di sistem digital kami, sistem KKP, komputerisasi kantor pertanahan, maka memang kita wajibkan plotting agar lebih akurat posisinya sudah dalam sistem koordinat nasional TM3 kalau di pertanahan. Jadi kami kemarin saya sudah langsung monitor ke teman-teman petugas plotting, memang ada beberapa kendala, ada ada yang mungkin terindikasi tumpang tindih, ada yang mungkin belum ditemukan dokumennya di kantor, ada juga mungkin yang tidak disampaikan ke pemohon, misalnya tidak disampaikan ke Ibu Salia misalnya ya, mungkin Ya. ada kelengkapan atau mungkin ada klarifikasi, konfirmasi yang harus dilaksanakan dengan tetangga misalnya. Nanti Ibu saya cek ke petugasnya langsung, karena memang ini jadi perhatian saya juga. Sebelum Ibu sudah beberapa juga yang menyampaikan keluhan ini, minta maaf, memang ini salah satu kelemahan kantor kami, tapi insya Allah diharapkan sambil saya terus monitor juga secara langsung,
Jadi kemarin saya sudah kumpulkan semua petugas lapangnya, petugas pemetaan di kantornya, didampingi oleh Kepala Seksi Survei dan Pemetaannya. Kita sudah bahas strategi untuk segera penyelesaian dan percepatan pekerjaan plotting ini. Sambil kami terus monitor, bahkan monitor harian, kami minta, saya diharapkan dengan nanti kalau sudah kota lengkap, karena semuanya kita sudah inisiatif dan proaktif dari seluruh masyarakat dan dari kantor juga dibantu Bapak Ibu Camat dan Lurah. Insya Allah tahun depan sudah sangat berkurang lah istilahnya kendala-kendala di plotting. Karena dengan kota lengkap ini diharapkan semua sertifikat yang ada sudah terplotting. Jadi Bapak Ibu yang memang belum pernah plotting misalnya ya, atau Bapak Ibu yang belum pernah ada catatan pemeliharaan data, maksudnya terima sertifikatnya belum pernah dijaminkan, belum pernah dijual beli, tidak apa-apa, itu bagus juga untuk segera dilaporkan ke kantor lurah untuk segera kita tingkatkan kualitas datanya. Dalam hal ini salah satunya kita plotting, jadi lebih aman, insya Allah lebih terjamin kepastian hukumnya, dan insya Allah lebih bebas dari misalnya nanti ada sengketa batas atau sengketa kepemilikan dengan pihak lain. Untuk Ibu Celia, saya untuk jadi perhatian saya nanti Ibu ada tanda terimanya Bu ya? Ada tanggal 18 bulan 8 2023. Baik. Nanti jadi perhatian saya. Ibu sekalian saya boleh catat nomor HP Ibu, saya catat dulu. 081 081 342 342 392 392 119 119 19 119. 119 ya. Baik. Baik Ibu, saya sudah catat. Nanti segera saya komunikasikan dengan petugasnya. Apakah ada kendala? Kalau ada kendala segera disampaikan ke Ibu. Apa yang kurang? Kalau tidak ada ya segera kita selesaikan. Terima kasih Ibu untuk penyampaiannya. Kami sangat apresiasi sekali, sangat berterima kasih karena itu menjadi koreksi buat kami untuk bisa menghasilkan layanan yang lebih bagus, lebih baik, lebih prima, lebih berkualitas, profesional dan terpercaya. Terima kasih Ibu Salia. Sama, Pak. Baik, tentunya terima kasih kami ucapkan luar biasa sekali pertanyaan dari Ibu Sarliah ya selaku perwakilan dari Kelurahan Bumi Harapang. Semoga insya Allah tentunya bisa terjawabkan seluruhnya dan sambil tentunya pihak Dinas Pertanahan mengecek ya segala berkasnya apakah sudah lengkap atau memang ada beberapa kelengkapan berkasnya yang tentunya akan dimintai nantinya. Baik, terima kasih atas Ibu Sarlia. Sehat terus, sukses terus, dan tentunya kami persilahkan pula kepada anggota meeting Zoom kita, para audiens kita yang ingin bertanya, dan di via telepon live juga yang ingin memberikan pertanyaannya yang belum sempat bergabung ke via Zoom, boleh kami terima telepon Anda di via telepon live radio 0811459969 atau boleh juga untuk para pemirsa TV Peduli yang ingin bertanya, boleh ke via telepon tadi di 0811459969. Baik, kami persilakan kepada anggota meeting Zoom kita, para audiens kita yang ingin memberikan pertanyaan, kita sharing-sharing bersama di sini ya, mumpung ada Pak Kakan, kita sambil sharing-sharing mengenai beberapa permasalahan-permasalahan atau segala sesuatu yang terjadi ini ya di lapangan sana. Oke, untuk itu berikut kami persilakan kepada anggota Zoom meeting kita, Ibu Dini Devlianti, Pak Amir dari Kelurahan Ujung Baru mungkin ingin memberikan beberapa pertanyaan atau beberapa penyampaiannya. Bapak Muhammad Iksan mungkin? Mau didengar? Iya. Oke, silakan. Halo. Bapak Muhammad Iksan. Halo, iya, terdengar suaranya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, inilah dia Pak Muhammad Iksan. Silakan ingin memperkenalkan diri dulu Pak Iksan. Ya. Oh, perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan. Saya salah satu pengguna layanan kantor pertanahan. Oke. Ingin bertanya ke Bapak Kepala Kantor Pertanahan. Ya. Kan kemarin PTSL yang baru-baru ini ada beberapa teman yang saya kerjakan untuk PTSL. Oke. Sudah diukur Pak, tapi
ternyata sudah melewati apa maksudnya sudah lewat dari target. Jadi bagaimana itu Pak kira-kira? Oh, maksudnya lewat target untuk sertifikasinya, Pak ya? Iya, kan kemarin ternyata sudah diukur nih lama ada 1 minggu 2 minggu di telepon katanya sudah lewat target Pak. Jadi kalau langsung bertanya sama Pak Kepala bilang bagaimana solusinya? Oh, baik-baik. Iya, eh, nanti ada dua pilihan. Jadi kalau ingin tetap lanjut karena sudah mencapai target ya istilahnya kami sudah karena memang target kami diberikan dari pusat dan dari Kandil 567 sertifikat hak atas tanah karena sudah melewati ada dua pilihan yang bisa diambil Pak Iksan dan teman-teman. Kalau ingin tetap ikut program PTSL nanti segera dilaporkan ke lurah setempat dan dilengkapi, nanti kami cek lagi, mungkin ada yang kelengkapan yang kurang, nanti segera dilengkapi juga. Kita bisa ikutkan di tahun depan. Insya Allah tahun depan, kalau sudah jelas targetnya, tahun depan kan pasti dapat target, tapi kalau kurang langsung kita juga minta revisi penambahan anggaran dan anggaran target, langsung kita selesaikan insya Allah di bulan Maret atau April, insya Allah selesai. Tapi seandainya ingin lebih cepat lagi buru-buru, mungkin lagi dibutuhkan untuk sesuatu hal, bisa juga disampaikan langsung ke kantor untuk kita layani secara pelayanan rutin atau pelayanan PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Yang itu tentu saja ada biayanya, termasuk nanti ada biaya transportasinya. Demikian Pak Iksan. Oh, jadi saya bisa ajukan lewat rutin, Dik, karena kemarin kan sempat ke kantor untuk tanya-tanya, bilang kalau kan bilang lewat target nih, jadi bilang Kak, bisa Pak saya kasih lewat rutin, saya lewat umum. Tapi bilang nih, jangan dulu karena belum ada keputusan dari Pak Kakan apa bisa umum atau ditunggu sampai tahun depan. Oke. Iya, boleh umum boleh, tahun depan juga boleh. Jadi pilihannya terbuka. Demikian Pak Iksan. Oh, jadi saya bisa kasih masuk rutin Bisa, saja Pak, ya. Pak, Dik. Ya, tentu saja nanti kami cek kelengkapannya ya Pak ya. Kelengkapannya ada yang kurang atau enggak nanti kita langsung komunikasikan, kita sampaikan apa yang harus dilengkapi misalnya. Siap, Pak. Terima kasih banyak Pak atas informasinya. Sama-sama Pak Iksan. Semoga lancar ininya ya, sertifikasinya. Siap, Pak. Iya, terima kasih tentunya Pak Iksan yang sudah bisa bergabung bersama kami. Jadi tentunya kita himbau kembali ya untuk Pak Iksan untuk mengajukan saja dulu Pak ya, untuk mengajukan pembuatan sertifikasinya. Nanti dicek di kantor pertanahan apakah memang sudah lengkap atau masih akan dibutuhkan kelengkapan berkas lainnya. Baik, terima kasih tentunya Iya, atas iya Mbak. Nanti pertanyaan kalau tadi Pak ya. Iksan bisa langsung Ya, di loket pelayanan oke. kalau seandainya ingin memasukkan untuk layanan rutin atau layanan umum ya istilahnya ya. Iya, Pak. Siap. Baik. Oke. Saya rasa tentunya terjawab sudah seluruh pertanyaan dari Pak Iksan. Dan selanjutnya yang ingin memberikan pertanyaan, ingin sharing bersama Pak Kakan di hari ini, boleh kami persilakan untuk mengacungkan tangannya. Dengan Kang Obeng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya aktifkan dulu mikrofonnya. Oke, telah aktif, oke. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk memperkenalkan diri. Saya atas nama Suban, saya mau bertanya Pak. Ya, Jadi saya punya tanah di Tegal. oke. Tegal kebetulan Di kelurahan mana Pak ya? Kelurahan Bumi Harapan kalau tidak salah Pak ya? Atau Iya, Kelurahan Lapak D iya. ya? Bumi Bumi, Harapan ya? Bumi- Ah iya, Bumi Harapan Pak. Lapak Ya, Deka itu, Lapak Lapak D. Deka apa? Iya, Ya Tegal di mana ini dulu? Tegal 1. Tegal 1. Iya, yang Oke, dari gusuran. Ya. oke baik. Ya, jadi saya eh, miliki tanah itu dengan dasar akte jual beli di 2007. Cuman tidak sempat, belum sempat untuk urus sertifikatnya. Baik. Dan kebetulan pemiliknya itu sudah meninggal. Iya. Kemudian ahli waris semuanya ada di Kalimantan. Nah, sekarang saya tidak tahu induknya itu di mana.
Jadi bagaimana cara saya agar bisa mengurus surat sertifikat tanah saya. Ya. Demikian, Bu. Baik, terima kasih untuk Bapak Suban. Jelas Pak pertanyaannya Pak Kakan? Jelas, jelas. Iya, Oke, baik terima silakan. kasih Silakan. Pak Oban atas pertanyaannya. Tapi biar nanti bisa lebih jelas, saya sambil catat juga nomornya Pak Ya, Oban. Izin Pak, nomor HP-nya Pak. Nomor HP, Pak. Iya. ya, silakan. Atau bisa diketik di ini obrolan chat Oh boleh. meeting chat Zoom. Oh ya, Oke. Sambil Pak Oban ketik. Sambil saya tanya juga, ini proses AJB-nya, akta jual belinya sebelumnya sudah pernah sertifikat atau belum Pak? iya Pak. Waktu AJB itu AJB tanah bersertifikat atau untuk tanah yang belum bersertifikat? Tanah bersertifikat, Pak. Tanah bersertifikat Nomor sertifikatnya 705. 705 8D ya mungkin ya. Iya. Ya. Di PPAT siapa Pak? AJB-nya? Habibah. Oh, Bu Habibah sudah Ya. AJB tapi belum sempat didaftarkan balik namanya gitu Pak ya? Pecah, Pak. Pemecahan. Karena Oh kan itu Pak, tanahnya luas. iya iya. Oh baik. Ya. Oke. Terus yang tidak ditemukan tadi sertifikat induk atau AJB-nya Pak? Sertifikat induk, Pak. Sudah ada beberapa orang, Pak, yang mengurus untuk Ya. pemecahan. Iya. Tetapi karena kemarin itu banyak negatif berhembus di sana, saya tidak urus, Pak. Karena kan ada juga beberapa kasus itu orang mengurus, tapi kemudian dibawa lari uangnya, jadi saya tidak mengurus. Nah, baru kemarin ini saya berusaha untuk mengurus, Pak. Cuman saya tidak tahu sekarang posisi sertifikat induknya di mana. Kalau surat keterangan ahli waris saya sudah dapat dikirimkan dari Kalimantan, Pak. Cuman kalau induknya belum. Baik, baik Pak Oban. Nanti saya cek lagi posisi istilahnya posisi berkasnya apakah termasuk posisi sertifikat induknya apakah sudah dipecah atau belum, terus sekarang tercatat atas nama siapa, saya cek lagi. Kemudian nanti saya cek lagi ke Bu Habibah PPAT yang membuat AJB-nya seperti apa, saya cek lagi. Nanti segera kita ini ya, kita bantu. Tapi nanti saya perlu memang harus lebih jelas lagi, saya harus melihat sertifikat dan AJB-nya. Karena Siap. kalau sertifikat induk misalnya belum dipecah, misalnya ya belum dipecah dan masih atas nama almarhum misalnya, tentu saja harus kita waris dulu, kita waris ke atas nama ahli waris yang tentu saja sudah nanti harus dibuatkan juga penetapan ahli warisnya oleh pengadilan setempat. Kemudian nanti dari ahli waris apakah nanti ada kesepakatan pembagian hak untuk satu orang misalnya atau tidak, nanti baru bisa kita lanjutkan misalnya untuk balik nama ke pihak lain. Tapi nanti saya cek lagi kelengkapannya Pak Uban, insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama nanti saya catat nomornya Pak Uban, nanti segera ada progres segera kami hubungi, mudah-mudahan tidak sampai 2 minggu lagi ketemu di TV ditanyakan ya, mudah-mudahan sebelum itu sudah selesai. Iya. Sudah selesai. Siap Pak. Nomor saya sudah tulis di chat, Pak. Iya, iya Mbak Wida. Baca. Persoalan-persoalan seperti Pak Uban ini kami harapkan bisa langsung ditanyakan karena memang untuk pendaftaran tanah sistem hasil lengkap satu kota Parepare atau pendaftaran tanah kota lengkap, kami benar-benar berharap ada informasi yang seperti ini biar segera langsung nanti kita langsung clearkan. Jadi posisinya seperti apa, apakah induk itu sudah dipecah, kita lebih bagus lagi kalau ada informasi seperti ini biar langsung kita petakan lebih akurat. Sesuai Menurut informasi yang saya dengar, Pak, ya. Sudah beberapa orang sudah pecah. Nah, cuman posisi sertifikat induk untuk sekarang saya tidak tahu di mana, Pak. Iya, iya.
Jadi eh, saya sudah ke beberapa kali ke kantor. Eh, Ya. Saya belum dapat informasi tentang di mana posisi sertifikat induk. Sementara sementara yang atas nama di sertifikat itu sudah meninggal. Begitu, Pak. Baik Pak Oban. Nanti segera kami tindak lanjuti, segera dalam waktu tidak terlalu lama kami hubungi untuk kita bisa ini. Mudah-mudahan tidak ini ya, tidak sampai proses harus putusan pengadilan. Tapi mudah-mudahan nanti tergantung sih, Ya. tergantung dari nama pemegang hak yang tercantum di sertifikat, terus apakah sudah pecah atau belum. Kalau belum pecah, misalnya sudah ada perjanjian untuk pemecahan perjanjian jual beli, tapi ternyata induknya belum dipisah, ya berarti harus melewati pemisahan dulu. Siap, Pak. Baik, tentunya terima kasih ini atas Pak ini yang sudah bergabung. Apakah sudah terjawab seluruhnya atas pertanyaannya, Pak? Iya, sudah. Sudah Mungkin ya. akan dilanjutkan dengan chat pribadi, Pak, Bu. Oke, baik. Ya, Nanti terima akan kasih Pak Oban. diinformasikan lebih lanjut. Kami hubungi. Iya, terima kasih. Sehat selalu, sukses selalu untuk Bapak Pak Oban ya, yang sudah bisa bergabung bersama kami. Semoga nanti bisa terjawabkan dan berjalan lancar nanti segala pengurusannya. Oke, selanjutnya tentunya kami persilakan kepada anggota meeting Zoom kita yang ingin bertanya karena tentunya waktu memang selalu saja membatasi di setiap segmen, Pak ya. Jadi mumpung ada Pak Kakan di sini ingin bertanya, ingin sharing, memberikan apa ya, pengalaman-pengalamannya di lapangan tentunya terkait pertanahan, boleh. Kami akan masih terima satu lagi untuk para audiens yang ingin memberikan penyampaian atau memberikan pertanyaan kepada Pak Kakan. Ya, oke. Untuk Zulfadli, Pak Zulfadli, mungkin ingin bertanya? Oke, mungkin jaringannya agak ini, Pak ya. Oke, agak terganggu mungkin jaringannya. Baik, karena tentunya kita sudah berada di penghujung waktu di hari ini, mungkin Pak Kakan bisa memberikan rangkuman dari segala penyampaiannya tadi dan memberikan pesan-pesan kepada seluruh masyarakat Kota Parepare agar tentunya memberikan pengajuan laporan jika terjadi permasalahan-permasalahan terkait pertanahan di daerahnya masing-masing. Silakan Pak Kakan. Baik, terima kasih Mbak Wida. Iya, sedikit menyimpulkan tadi, saya sangat berterima kasih buat Ibu Sarlia, Pak Iksan, dan Pak Oban yang sudah menyampaikan kendala atau mungkin permasalahan yang dialami. Saya sangat mengapresiasi dan memang ini yang sangat kami harapkan, terutama dalam program Tanya Kakan, kami bisa menjembatani, bisa tersampaikanlah semua apa yang selama ini menjadi kendala dalam layanan pertanahan di kantor kami, sehingga ini bisa menjadi perbaikan untuk menjadi lebih baik ke depan. Terkait program utama yang sedang kami selesaikan, jadi kami di tahun ini, terutama di bulan ini, di bulan ini sampai nanti akhir tahun 2023, kami sedang menyelesaikan pendaftaran tanah sistematis lengkap di 22 kelurahan atau 1 kota Parepare. Atau bisa dibilang kami sedang melaksanakan pendaftaran tanah kota lengkap. Jadi kota lengkap spasial pertanahan ini baru ada 11 di seluruh Indonesia. Di Pulau Sulawesi sendiri belum ada. Jadi kami ditargetkan dari pusat dan juga ditargetkan dari Kanwil, Kota Parepare dan Kota Palopo ditargetkan bisa segera untuk menyusul 11 kota kabupaten yang sudah selesai pemetaannya, pemetaan secara spasial, pemetaan bidang tanahnya. Diharapkan dengan adanya program ini yang sudah kami laksanakan, yang sedang kami laksanakan juga, penyuluhannya sudah selesai kemarin, kemudian sedang dan insya Allah hari ini selesai adalah pemotretan foto udaranya menggunakan wahana drone. Jadi nanti kami punya data lengkap foto udara 1 kota Parepare, kemudian kami petakan, kalau tanda batasnya tidak kelihatan di foto udara akan kami ukur dan kami petakan secara manual, secara terestris, dengan alat-alat terestris. Nanti Bapak Ibu kalau sering lihat ada tim kami yang di lapangan. Jadi kami akan melaksanakan itu.
Jadi Bapak Ibu diharapkan Bapak Ibu yang selama ini punya tanah belum sertifikat ataupun yang sudah sertifikat segera melapor ke lurah setempat, karena tim kami juga ada di kantor kelurahan dan juga terdiri dari aparat kelurahan yang sudah ditunjuk oleh Bapak Ibu Lurah. Jadi sampaikan ke kelurahan, tanda-tanda batasnya dipasang, tentu saja sebelumnya disepakati dengan tetangga sampingnya, samping atau belakang, disepakati, dipasang, dilaporkan. Kalau belum sertifikat, kita ukur, kita tandai untuk segera kita sertifikatkan tahun depan. Tapi pengukurannya tetap kita laksanakan tahun ini. Kalau sudah sertifikat, tetap juga dilaporkan, disampaikan untuk kita plotting. Jadi ini bisa dibilang plotting yang memang menjadi inisiatif dari kantor pertanahan. Jadi diharapkan kita tingkatkan kualitas datanya, kita catat, kita cek lagi, kita scan, misalnya kalau belum terscan, kita entry ke dalam sistem, kita plotting, sehingga diharapkan tahun ini diharapkan semua sudah terpetakan dengan akurat. Jadi baik tanah yang belum bersertifikat maupun yang sudah sertifikat sudah lebih jelas. Sudah akurat, sudah sesuai data di kantor kami dan sesuai dengan keadaan di lapangan. Termasuk kalau ada sengketa batas, sampaikan juga, jadi akan kita tandai bahwa itu masih terjadi sengketa dan nanti akan segera kita koordinasikan dengan pihak terkait, dengan Bapak Ibu Camat, Bapak Ibu Lurah untuk segera kita mediasi dan kita carikan solusi bersama. Diharapkan juga Bapak Ibu yang sekiranya mengetahui bahwa ada kerabatnya, ada keluarganya, ada mungkin dulu tetangganya yang punya tanah di Parepare tapi belum sempat menunjukkan, diharapkan juga untuk memberitahu kerabatnya atau tetangganya atau keluarganya yang di luar kota Parepare untuk bisa apakah bisa menunjuk perwakilan atau menunjuk kuasa untuk menunjukkan tanda batasnya. Demikian. Baik. Terima kasih Pak Kakan, sungguh luar biasa. Oh ya, ini tentunya. ada pertanyaan dari Pak Oban. Bagaimana? Katanya bagaimana caranya kalau mau konsultasi lebih lanjut? Iya, Bagaimana? nanti insya Allah Bapak saya hubungi Pak Oban, nanti kita cari waktu, kalau ada yang kurang jelas, nanti saya hubungi Pak Oban, insya Allah. Secara personal juga Pak ya? Iya, iya. Oke. Baik, tentunya terima kasih atas segala penjelasan dari Pak Kakan di hari ini, sangat luar biasa juga Pak. Partisipan kita di hari ini 16 orang Pak, Alhamdulillah, dibanding minggu kemarin Pak ya. Dan tentunya Alhamdulillah seluruh partisipan Zoom interaktif semuanya, aktif semuanya untuk bertanya dan berinteraksi bersama Pak Kakan. Saya harapkan tentunya di pekan depan atau 2 minggu ke depan nanti bisa seperti ini pula Pak ya, tentunya bisa aktif semuanya anggota-anggota Zoom meeting kita dan bisa bergabung kembali walaupun tidak ada keperluan atau ini Pak ya harus bergabung kembali lagi karena tentunya Anda akan mendapatkan informasi yang lebih oleh Pak Kakan ya. Sukses semua untuk kita yang berada di via Zoom meeting ini dan para pendengar, para pemirsa TV Peduli juga sehat selalu juga kita doakan untuk Pak Kakan agar bisa kembali lagi memberikan kami selalu pengetahuan, memberikan kami informasi terkait bidang pertanahan. Sampai jumpa di lain waktu di edisi Tanya Kakan berikutnya. Terima kasih kami ucapkan dan tentunya tidak pula saya memohon maaf mewakilkan Pak Kakan juga memohon maaf apabila ada beberapa kata, beberapa nama atau beberapa patah kata yang tentunya tidak berkenan di hati para pemirsa semuanya. Untuk itu saya pamit undur diri, saya tutup edisi Tanya Kakan di hari ini 11 Oktober 2023 dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu semua.